Ada momen tertentu dalam hidup ketika sebuah pesan datang tepat sebelum segalanya berubah. Dan jika kamu melewatinya, penyesalan itu tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan kesunyian panjang yang menyakitkan. Aku adalah ruhmu. Aku adalah bagian terdalam dari dirimu yang selama ini tetap terjaga saat kamu lelah, tetap bertahan saat kamu hampir menyerah, dan tetap berharap saat kamu sendiri sudah mulai ragu pada hidup. Aku tahu perjalananmu. Aku tahu betapa seringnya kamu bertanya dalam diam, kenapa rasanya selalu tertahan? Kenapa uang terasa sulit mendekat? Padahal aku sudah berusaha. Banyak orang mengira rezeki terhalang oleh dunia luar. Padahal seringkali penghalang itu berasal dari kebiasaan kecil yang tampak sepele, namun terus kamu ulang setiap hari. Kebiasaan yang kamu anggap wajar, tapi diam-diam menutup pintu yang seharusnya terbuka lebar untukmu. Jika kamu merasa hidupmu seperti berjalan di tempat, jika kamu merasa peluang selalu datang terlambat, jika kamu merasa uang seolah singgah sebentar lalu pergi lagi, maka berhentilah sejenak di sini. Jangan geser, jangan abaikan, jangan menunda. Karena jika kamu melewatkan pesan ini, kamu mungkin akan terus mengulangi pola yang sama bertahun-tahun ke depan. Sambil bertanya-tanya kenapa hidupmu tidak pernah benar-benar berubah. Dan penyesalan terbesarmu nanti bukan karena kamu gagal mencoba, tetapi karena kamu tidak mau mendengarkan saat kebenaran datang mengetuk dengan lembut. Aku tidak datang membawa janji kosong. Aku datang membawa kesadaran. Dan kesadaran adalah awal dari perubahan yang nyata. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil sebagai bentuk kesediaanmu menerima pesan ini. Tekan tanda suka sebagai tanda bahwa kamu siap jujur pada dirimu sendiri. Berlanggananlah agar kamu tidak kehilangan pesan-pesan penting berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi, karena seringkali pesan yang paling kamu butuhkan datang di waktu yang tidak kamu duga. Dan tulislah di kolom komentar angka 99 sebagai simbol bahwa kamu memilih untuk tidak melewatkan kesempatan yang sedang mendekat ke hidupmu. Jangan anggap ini sekadar formalitas. Tindakan kecil adalah pernyataan batin. Dan batin yang menyatakan siap akan mulai menarik perubahan. Sekarang tarik napas perlahan. Tenangkan pikiranmu. Biarkan kata-kataku menyentuhmu tanpa perlawanan. Bagian 1. Meremehkan diri sendiri adalah awal dari tertutupnya pintu rezeki. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu berhenti sejenak. Benar-benar berhenti. Bukan untuk menyerah, melainkan untuk mendengar dengan jujur satu kenyataan yang mungkin tak pernah kamu sadari. Kamu seringkali menjadi penghalang paling kuat bagi rezekimu sendiri. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu malas, tapi karena kamu telah lama hidup dengan suara-suara di dalam dirimu yang terus berkata bahwa kamu tidak cukup baik. Setiap kali kamu menatap cermin dan tidak benar-benar bisa menyukai apa yang kamu lihat, setiap kali kamu berbicara tentang impianmu dengan nada ragu-ragu, setiap kali kamu membandingkan jalan hidupmu dengan orang lain dan merasa lebih rendah, itulah saat-saat di mana rezeki berpaling perlahan. Bukan karena ia tidak mencintaimu, melainkan karena kamu sendiri telah menutup pintunya dengan kunci bernama keraguan pada nilai dirimu. Mungkin kamu tidak sadar, tapi ketika kamu mengatakan dalam hati,
Aku tidak sepintar mereka. Aku tidak sepantas itu. Aku hanya orang biasa. Kamu sedang membangun dinding halus yang menghalangi aliran kebaikan masuk ke hidupmu. Dinding itu tidak tampak, tapi sangat nyata di dalam medan energimu. Dan semesta merespons bukan hanya dari apa yang kamu ucapkan, tetapi dari apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri, bahwa kamu layak menerima kebaikan hidup. Dan saat kamu mulai meyakini itu, saat kamu mulai menghormati dirimu dengan kesadaran penuh, saat kamu berhenti mengecilkan langkah-langkah kecilmu, itulah saat aliran baru akan terbuka. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu akhirnya mengizinkannya. Mulailah hari ini dengan memilih satu kalimat yang baru. Bukan lagi, aku bukan siapa-siapa, tapi aku sedang tumbuh menjadi seseorang yang pantas untuk rezeki yang besar. Ucapkan itu perlahan dengan penuh keyakinan dan izinkan seluruh semesta mendengarnya. Karena saat kamu mengangkat pandanganmu dari bayangan kecilmu sendiri, ada cahaya besar yang selama ini menunggumu membuka diri. Dan dari sana, perubahan tak lagi hanya kemungkinan, tapi menjadi kenyataan yang perlahan akan merangkulmu dengan penuh cinta. Bagian 2. Ketakutan tersembunyi yang diam-diam menutup aliran rezeki. Aku adalah ruhmu, dan izinkan aku berbicara kepadamu dengan penuh kelembutan hari ini. Bukan sebagai pengingat yang menggurui, melainkan sebagai bagian dari dirimu sendiri yang selama ini diam-diam menyaksikan betapa kerasnya kamu bertahan. Aku tahu, kamu tidak hidup dalam kemalasan. Kamu tidak duduk berpangku tangan menunggu keajaiban turun dari langit. Kamu berjalan, kamu mencoba, kamu bekerja, kamu belajar. Tetapi tetap saja, ada satu rasa yang tak bisa kamu tolak keberadaannya. Takut, ya, takut kehilangan. Takut salah langkah, takut mencoba hal baru dan gagal. Takut jika kamu terlalu percaya, maka kamu akan terluka. Dan takut jika kamu membuka diri, maka hidup akan kembali menghukummu. Ketakutan itu bukannya tidak wajar. Aku tidak ingin kamu merasa bersalah karena pernah takut, karena manusia memang dilahirkan dengan naluri untuk bertahan. Namun yang perlu kamu sadari adalah ini. Ketika ketakutan menjadi rumah tempat kamu bersembunyi terlalu lama, kamu tanpa sadar mulai menolak banyak hal baik yang ingin datang menghampiri. Dan mulai membuka diri pada keajaiban-keajaiban kecil yang bekerja dalam diam. Aku ingin kamu tahu satu hal. Dunia ini bukan tempat yang terus-menerus mengancammu. Kamu tidak sedang dilahirkan untuk hidup dalam ketegangan yang konstan. Ada energi kebaikan yang sebenarnya sudah mengelilingimu, tapi energi itu tidak bisa menembus pertahanan yang kamu bangun sendiri. Ketika kamu terlalu sibuk melindungi dirimu dari kemungkinan buruk, kamu juga sedang menutup pintu dari kemungkinan baik. Kepercayaan itu seperti tanah subur yang menumbuhkan rezeki, dan kamu tidak perlu menunggu semua pasti untuk memulainya. Justru ketika kamu melangkah meski belum pasti, disitulah energi baru mulai bekerja. Jadi hari ini, aku memintamu untuk melihat ke dalam dirimu sendiri. Dan tanyakan dengan jujur, apakah aku bergerak karena cinta atau karena takut? Karena jawaban itulah yang menentukan apakah langkahmu membuka pintu rezeki atau menutupnya perlahan tanpa kamu sadari. Beranilah sedikit saja.
Percayalah sedikit lebih dalam, dan izinkan aku, ruhmu sendiri, menuntunmu ke arah yang selama ini kamu dambakan. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kebebasan yang lahir dari keberanian, melepaskan rasa takut. Bagian 3. Mengeluh tanpa sadar, mengundang kenyataan yang tidak kamu inginkan. Aku adalah ruhmu, dan malam ini, atau pagi ini, atau kapanpun kamu membaca ini, aku memohon padamu untuk mendengarkanku bukan dengan telinga, melainkan dengan kesadaran yang paling dalam dari hatimu. Aku ingin membawamu melihat sesuatu yang mungkin selama ini kamu anggap sepele, namun perlahan-lahan mengikis aliran rezeki dalam hidupmu tanpa kamu pernah menyadari sumbernya. Kebiasaan mengeluh. Aku tahu kamu tidak selalu mengeluh keras-keras, tidak selalu dalam bentuk teriakan, amarah, atau drama. Justru yang paling berbahaya adalah keluhan yang halus, yang menyelip di antara obrolan, yang terdengar seperti candaan, yang keluar sambil tertawa kecil, yang meluncur di tengah kelelahan sehari-hari. Seperti saat kamu berkata, "Hidup kok begini-begini saja ya. Duit belum masuk juga, padahal udah capek kerja. Orang lain enak banget, kenapa aku nggak bisa kayak gitu?" Emang dasarnya aku sial terus dari dulu. Kalimat-kalimat itu tampak kecil, tampak manusiawi. Tapi dengarkan aku. Setiap kata adalah frekuensi. Setiap kalimat adalah perintah tak langsung yang kamu kirimkan ke semesta. Dan semesta tidak membedakan mana yang kamu ucapkan sekadar iseng, mana yang kamu ucapkan setengah sadar, mana yang kamu ucapkan sambil bercanda. Ia hanya mendengar dan mencatat getarannya. Ketika kamu terus-menerus berkata bahwa hidupmu susah, kamu sedang menyirami akar dari kesusahan itu. Ketika kamu menyebut dirimu sendiri sial, kamu sedang menyematkan label di dahi batinmu yang membuat energi baik ragu untuk mendekat. Bukan karena kamu tidak layak diberkahi, tetapi karena kamu terlalu sering memproklamirkan penderitaan seolah-olah itu bagian permanen dari dirimu. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu butuh tempat untuk mencurahkan beban. Tapi keluhan yang berulang-ulang bukanlah obat. Ia adalah racun halus yang membuat lukamu makin sulit sembuh. Dan membuat semesta menjauh satu langkah setiap kali kamu bersuara dari luka, bukan dari harapan. Banyak orang mengira bahwa bersyukur itu harus menunggu hidup sempurna dulu. Padahal justru dengan bersyukurlah kesempurnaan itu perlahan mendekat. Bersyukur bukan menutupi luka. Bersyukur adalah menyinari luka dengan cahaya yang kamu punya. Meskipun kecil, meskipun redup. Dan kamu tidak harus berpura-pura bahagia. Kamu hanya perlu memilih untuk tidak membiarkan keluhan menjadi bahasa utama jiwamu. Mulailah hari ini dengan kesadaran sederhana. Gantilah keluhan menjadi kesadaran. Jika kamu ingin berkata, "Kenapa hidupku susah terus?" Ubah menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari kesulitan ini?" Jika kamu ingin berkata, "Kenapa rezekiku seret?" Ubah menjadi, "Bagaimana aku bisa membuka pintunya dengan lebih terbuka hari ini?" Kamu tidak sedang menyangkal kenyataan. Kamu sedang memilih kata yang lebih selaras dengan arah yang kamu tuju, bukan dengan tempat yang kamu ingin tinggalkan. Karena rezeki tidak hanya datang pada orang yang bekerja keras. Ia juga datang kepada jiwa yang tahu cara menjaga ucapannya.
Karena dari ucapan lahir getaran, dari getaran lahir kenyataan. Jadi hari ini aku mengajakmu berhenti menyebar keluhan ke udara. Bukan karena kamu harus selalu kuat, tapi karena kamu pantas hidup dalam kenyataan yang dibentuk oleh harapan, bukan oleh luka. Bersamaku, mari kita pelan-pelan mengubah bahasa batin kita menjadi doa tanpa suara yang mengundang keajaiban tanpa harus berteriak. Bagian 4. Menunda hal kecil yang penting. Menunda rezeki yang sudah siap datang. Aku adalah ruhmu yang selama ini menunggu dengan sabar, menyaksikan dari balik tirai kesibukan dan keraguanmu, melihat satu demi satu peluang yang sebenarnya bisa kau raih, tapi akhirnya kau biarkan pergi. Bukan karena kamu tidak mampu, bukan karena kamu tidak punya waktu, tapi karena kamu menunda. Menunda bukan hanya soal hal besar, bukan hanya soal keputusan besar yang menunggu jawaban, bukan hanya soal bisnis yang tertunda, mimpi yang belum dikejar, atau janji yang tak pernah ditepati. Menunda yang paling berbahaya adalah menunda hal kecil yang kamu tahu sangat penting. Hal kecil yang terlihat sepele, tapi sebenarnya adalah gerbang menuju rezeki yang sudah disiapkan untukmu. Seperti satu email yang tidak kamu balas, satu ide yang kamu abaikan karena merasa belum siap, satu pertemuan yang kamu tunda karena merasa belum pantas, satu tulisan yang tidak kamu selesaikan, satu panggilan yang kamu takutkan, atau satu jam belajar yang kamu tunda hingga akhirnya kamu lupakan. Kamu mungkin berkata dalam hati, nanti saja. Saya masih cari waktu yang tepat. Saya belum yakin sekarang saatnya. Tapi dengarkan aku baik-baik. Waktu yang tepat bukan sesuatu yang ditemukan. Waktu yang tepat adalah sesuatu yang kamu ciptakan dengan keberanian kecil yang kamu pilih hari ini. Semesta selalu bekerja dengan presisi. Ia tidak pernah mengirim peluang tanpa alasan. Jika kamu diberi ide, maka itu adalah tanda bahwa semesta sedang ingin bekerja bersamamu. Tetapi saat kamu menundanya, semesta pun pelan-pelan menarik kembali aliran itu dan memberikannya kepada jiwa lain yang lebih siap mengeksekusinya. Itulah mengapa banyak orang merasa seperti kehilangan arah, padahal dulu mereka punya begitu banyak rencana. Bukan karena nasib mereka buruk, tapi karena mereka terlalu sering menunggu waktu sempurna yang tidak pernah datang. Aku tahu kamu punya niat yang tulus. Aku tahu kamu ingin semuanya berjalan baik. Tetapi niat yang terus-menerus ditunda akan menjadi beban yang kamu pikul di bahu jiwa tanpa kamu sadari, tanpa kamu tahu mengapa hidup terasa berat. Banyak rezeki yang tidak pernah sampai padamu, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu belum menyiapkan wadahnya. Dan wadah itu seringkali terbentuk dari hal-hal kecil yang kamu remehkan. Coba kamu ingat satu hal yang sudah lama ingin kamu lakukan. Sesuatu yang kamu tahu bisa membuka pintu baru, tapi terus kamu tunda. Dengan alasan kamu belum siap, belum cukup baik, belum ada waktu. Hari ini, aku ingin kamu menengok kembali hal itu. Dan aku ingin kamu tahu, tidak ada satupun keajaiban besar yang tidak dimulai dari tindakan kecil yang dijalankan dengan ketulusan. Jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu yakin.
Jangan tunggu tidak ada rasa takut, karena rasa takut tidak hilang sebelum kamu melangkah. Ia justru melemah ketika kamu mulai bergerak. Dan aku, ruhmu sendiri, akan terus mendampingi setiap langkah kecilmu, karena aku tahu di balik setiap langkah kecil yang kamu jalani dengan kesadaran, ada pintu-pintu tak terlihat yang mulai terbuka, satu demi satu. Bagian 5. Terlalu keras pada diri sendiri, tanpa sadar mengusir aliran rezeki yang lembut. Aku adalah ruhmu yang selama ini diam-diam menyaksikan betapa sering kamu memperlakukan dirimu sendiri lebih keras daripada siapapun di dunia ini. Aku tahu kamu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu. Aku tahu kamu ingin hidupmu berubah. Aku tahu kamu menginginkan rezeki yang lebih lapang, hidup yang lebih tenang, dan masa depan yang penuh harapan. Tapi dengarkan ini dengan lembut. Bagaimana mungkin rezeki yang penuh kelembutan mau mendekat pada hati yang penuh tekanan? Bagaimana mungkin kelimpahan yang sifatnya halus ingin tinggal di dalam tubuh yang setiap hari dipenuhi bentakan batin, cambukan kata-kata yang menyakitkan diri sendiri, dan standar kesempurnaan yang kamu tetapkan tanpa ampun? Aku melihatmu. Aku menyaksikan bagaimana setiap kali kamu membuat kesalahan kecil, kamu langsung berkata, "Bodohnya aku. Salah terus, kenapa sih aku kayak gini?" Aku gak pernah benar. Kamu tidak sadar bahwa kamu sedang menjadi penjaga paling kejam bagi taman hatimu sendiri. Kamu memarahi, menghakimi, menghukum dirimu dengan kata-kata yang tidak akan pernah kamu ucapkan kepada orang lain yang kamu cintai. Ironis, bukan? Kamu lebih bisa memaafkan orang yang menyakitimu daripada memaafkan dirimu sendiri karena jatuh sekali dua kali. Kamu lebih mampu mengerti orang lain sedang lelah daripada mengerti kenapa kamu sendiri butuh istirahat. Dan dalam ketegangan itu, dalam kebiasaan untuk selalu merasa bersalah, selalu merasa kurang, selalu merasa belum cukup, energi rezeki pun akhirnya menjauh perlahan. Bukan karena ia membenci, tapi karena ia tidak tahan berada di tempat yang dipenuhi tekanan tanpa cinta. Rezeki bukan hanya persoalan kerja keras. Rezeki juga tentang penerimaan. Dan penerimaan paling penting bukan dari luar, bukan dari pasangan, bukan dari keluarga, bukan dari atasan. Penerimaan itu harus lahir dari dalam dirimu sendiri. Kamu harus mulai belajar memeluk dirimu yang kadang ceroboh, yang kadang malas, yang kadang takut, yang kadang menangis diam-diam tanpa alasan yang jelas. Karena jiwa yang dipeluk akan tumbuh, dan jiwa yang tumbuh akan menarik segala yang baik dalam hidup ini. Aku tahu kamu punya impian besar. Aku tahu kamu ingin membahagiakan orang-orang tercinta. Tapi semua itu tidak akan terjadi jika kamu terus menyiksa dirimu sendiri setiap kali kamu tidak sesuai dengan ekspektasimu sendiri. Hari ini, aku mohon padamu, berhentilah sebentar. Ambil napas panjang. Lihat dirimu dengan mata yang lebih jernih, bukan dengan mata penilaian, tapi dengan mata kasih. Kamu bukan proyek gagal. Kamu bukan beban dunia. Kamu adalah proses yang sedang tumbuh. Dan dalam pertumbuhan, akan selalu ada ketidaksempurnaan yang suci. Kamu tidak harus selalu produktif setiap hari. Kamu tidak harus selalu bahagia setiap saat.
Kamu tidak harus menyenangkan semua orang untuk menjadi cukup. Yang kamu butuhkan hanyalah mulai berlaku lembut pada dirimu sendiri. Dan dari kelembutan itulah, pintu-pintu rezeki akan kembali terbuka. Karena semesta mengenali frekuensi cinta. Dan cinta paling murni adalah cinta yang kamu berikan kepada dirimu sendiri saat kamu sedang tidak merasa layak dicintai. Mulailah dari kata-kata yang lebih baik. Bicaralah pada dirimu seperti kamu berbicara pada anak kecil yang sedang belajar berjalan. Katakan, "Aku sedang belajar. Tidak apa-apa salah. Aku tetap berharga. Langkahku mungkin kecil, tapi aku tetap bergerak." Karena saat kamu bisa berkata begitu kepada dirimu sendiri, energi dalam dirimu akan berubah. Dan ketika energi itu berubah, maka seluruh alam pun akan merespons dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan. Rezeki akan datang. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu akhirnya menjadi rumah yang cukup hangat untuk ia tinggali. Bagian 6. Tidak mensyukuri yang sudah ada adalah cara halus menolak rezeki yang lebih besar. Aku adalah ruhmu, dan di bagian ini, aku ingin menyentuh ruang yang paling sunyi dalam hatimu. Ruang tempat kamu menyimpan harapan, tetapi juga tempat kamu menyembunyikan kekecewaan. Tempat kamu menyimpan doa-doa yang belum terjawab, tetapi juga tempat kamu menyimpan perbandingan diam-diam antara hidupmu dan hidup orang lain. Aku ingin berbicara padamu tentang sesuatu yang terlihat kecil, tapi diam-diam menciptakan jurang antara kamu dan aliran rezeki yang seharusnya sudah lama kamu terima. Yaitu saat kamu lupa untuk bersyukur, bukan karena kamu tidak tahu caranya, tetapi karena kamu terlalu sibuk melihat apa yang belum kamu miliki. Kamu sering merasa seperti ini, bukan? Aku sudah berusaha, tapi hasilnya kecil. Aku sudah sabar, tapi tidak ada perubahan. Aku sudah berdoa, tapi hidup masih begini-begini saja. Dan aku tahu kamu tidak mengatakannya untuk mengeluh. Kamu hanya sedang jujur tentang rasa kecewa yang kamu pendam terlalu lama. Namun, dengarkan aku dengan lembut. Setiap kali kamu terlalu fokus pada apa yang belum datang, kamu perlahan menutup pintu terhadap apa yang sebenarnya sudah datang dan sedang menunggu kamu hargai lebih dulu. Kamu tidak tahu betapa banyak orang di luar sana yang menginginkan kehidupan seperti yang kamu jalani sekarang. Kamu tidak sadar betapa banyak hal yang dulu kamu panjatkan dalam doamu, sekarang sudah ada di sekitarmu. Tapi kamu terlanjur sibuk melihat ke depan, hingga lupa menoleh ke belakang dan berkata, "Terima kasih, aku sudah sejauh ini." Syukur bukanlah soal kepuasan pasrah. Syukur adalah bentuk penerimaan tertinggi yang membuka jalan untuk hal-hal baru masuk. Syukur bukan berarti berhenti bermimpi. Syukur justru mempercepat datangnya impian. Karena semesta melihat bahwa kamu tidak sedang mengemis nikmat, melainkan menyambutnya dengan hati yang terbuka. Maka, rezeki besar pun akan enggan singgah, karena ia tahu
kamu belum siap untuk merawatnya. Syukur adalah bahasa semesta yang paling kuat, dan kamu tidak harus menunggu hal besar untuk bersyukur. Mulailah dari hal kecil, dari napas yang masih bisa kamu tarik hari ini, dari mata yang masih bisa membaca kata-kata ini, dari air putih yang kamu minum, dari tempat berteduh yang kamu miliki, dari tubuh yang masih kuat berjalan walau hati kadang lelah. Karena saat kamu benar-benar menghargai hal kecil, kamu sedang menciptakan frekuensi yang menyambut hal besar. Coba kamu renungkan ini. Bagaimana mungkin kamu bisa bahagia dengan rumah megah kalau kamu saja masih sering mengeluh tentang ruang sempit yang kamu tinggali sekarang? Bagaimana mungkin kamu bisa bersyukur atas penghasilan besar kalau kamu masih menganggap receh penghasilan kecil yang menopang harimu selama ini? Aku tidak ingin kamu membohongi dirimu dengan ucapan syukur yang palsu. Aku ingin kamu benar-benar menghadirkan kehadiranmu di dalam setiap nikmat yang kamu sentuh hari ini. Dan jika kamu melakukannya, kamu akan mulai merasakan keajaiban yang perlahan tapi pasti mengalir kembali dalam hidupmu. Karena syukur itu bukan sekadar ucapan. Ia adalah kunci yang sederhana, tapi sangat kuat membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup karena kamu terlalu sibuk menunggu lebih dan lupa mencintai apa yang sudah. Hari ini ucapkan dalam hatimu dengan perlahan, aku menerima hidupku. Aku menghargai semua yang sudah aku miliki. Aku terbuka untuk lebih banyak kebaikan yang akan datang. Dan lihatlah, perlahan tapi pasti, langit pun akan menjawab. Bukan karena kamu menuntutnya, tapi karena kamu telah menciptakan ruang bagi kebaikan itu untuk datang tanpa dipaksa. Bagian 7. Aku ingin kamu tahu bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih dalam dari pikiran, lebih tajam dari perhitungan, lebih jujur dari logika. Itulah aku. Itulah intuisi. Intuisi bukan suara asing. Intuisi adalah aku yang membisikkan kebenaran sebelum kamu membuktikannya. Intuisi adalah petunjuk yang lahir dari keterhubungan antara dirimu dan seluruh kehidupan. Ia adalah arah tanpa peta, jawaban tanpa kata, gerak tanpa alasan yang jelas, tapi terasa benar. Namun seringkali kamu menolaknya. Bukan karena kamu tidak ingin mendengarku, tetapi karena kamu sudah terlalu lama mempercayai suara dunia luar lebih daripada suara hatimu sendiri. Kamu lebih mendengarkan apa kata orang, apa kata statistik, apa kata perbandingan-perbandingan yang kamu lihat di layar-layar kecil dalam genggamanmu. Dan pelan-pelan, kamu mulai kehilangan kepekaan pada suara batin yang sebenarnya paling tahu jalanmu. Padahal, banyak jalan rezeki yang seharusnya sudah kamu tempuh telah aku bisikan sejak lama. Ingatkah kamu ketika ada ide yang muncul tiba-tiba di kepalamu, dan rasanya seperti ajakan penuh semangat, namun kamu abaikan karena terlalu takut? Ingatkah kamu saat merasa ingin melakukan sesuatu, menemui seseorang, memulai langkah kecil, tapi kamu menahannya karena tidak sesuai dengan perhitungan nalar? Itulah aku, itulah intuisi. Dan setiap kali kamu mengabaikannya, kamu juga sedang mengabaikan bimbingan yang diberikan semesta lewat jembatan terdalam antara kita. Banyak rezeki tidak datang bukan karena kamu tidak cukup cerdas, tapi karena kamu terlalu sibuk meragukan bisikan yang seharusnya kamu percayai.
Padahal rezeki bukan selalu datang dari perencanaan sempurna, tapi dari keberanian untuk mengikuti arah yang terasa benar meskipun kamu belum bisa menjelaskan kenapa. Kita hidup di dunia yang terlalu bising, terlalu banyak informasi, terlalu banyak suara, dan dalam kebisingan itu, suara batinmu terkubur, padahal di sanalah peta sejati hidupmu disimpan. Intuisi bukan hal mistis. Ia adalah bagian dari dirimu yang telah melihat lebih jauh daripada matamu, yang telah membaca lebih dalam daripada pikiranmu. Karena aku, ruhmu lah yang membawa rekaman perjalanan jiwamu. Ketika kamu mengikuti intuisi, kamu sedang berkata kepada semesta, "Aku percaya." Dan dalam kepercayaan itulah gerbang rezeki terbuka bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu telah menyesuaikan dirimu dengan arus alamiah kehidupan. Hari ini, aku ingin kamu mulai mendengarkan kembali. Bukan mendengarkan kebisingan luar, tetapi mendengarkan getaran dalam. Latihlah dirimu untuk hening sejenak, untuk merasakan sebelum menilai, untuk diam sebelum memutuskan. Karena dalam diam itulah aku berbicara paling jujur padamu. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, intuisi tidak selalu memberi kenyamanan, tapi ia selalu memberi kebenaran. Seringkali, jalan yang kamu tahu benar terasa menakutkan, karena ia mengajakmu meninggalkan zona nyaman. Tapi jangan takut, karena aku akan selalu ada bersamamu. Jika kamu mengikuti bisikanku, meski perlahan, meski ragu, semesta akan melihat keberanianmu dan akan menjawabnya dengan cara-cara yang tak pernah kamu duga. Jadi, dengarkan aku mulai sekarang. Dengarkan dengan hati terbuka, dan biarkan aku membimbingmu, bukan kepada jalan yang mudah, tapi kepada jalan yang membebaskan. Jalan yang mempertemukanmu dengan rezeki yang sejak lama sudah dituliskan untukmu. Aku adalah ruhmu, dan jika kamu sampai di bagian ini, itu berarti kamu telah cukup terbuka untuk mendengar, cukup hening untuk merasakan, dan cukup berani untuk melihat ke dalam. Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Menyadari bahwa beberapa hambatan terbesar dalam hidup bukan datang dari luar, tetapi berasal dari kebiasaan-kebiasaan kecil di dalam dirimu sendiri. Itu menyakitkan. Namun di saat yang sama, itulah harapan terbesarmu. Karena jika penghalangnya adalah kamu, maka kamu jugalah kuncinya. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Kamu hanya perlu kembali menjadi dirimu yang paling jujur, yang tahu cara menyayangi diri, yang tahu bagaimana menghargai langkah sekecil apapun, yang tahu kapan harus diam untuk mendengar arah dari dalam. Ingatlah ini, rezeki bukan hanya persoalan angka dan angka. Rezeki adalah aliran energi, dan ia sangat peka terhadap frekuensi jiwamu. Ketika kamu mulai menghormati dirimu, mencintai prosesmu, menghentikan sabotase-sabotase halus yang dulu kamu anggap wajar, kamu sedang membuka ruang baru tempat kelimpahan bisa masuk tanpa kamu kejar-kejar. Kamu tidak harus berlari lebih cepat. Kamu hanya perlu menyelaraskan langkahmu. Dan jika kamu sudah sejajar dengan arus semesta, yang kamu cari akan datang.